Halo sahabat tips lansia, siapa di antara Anda yang merasa tidur siang itu adalah kebiasaan paling sehat? Saya minta maaf, tapi Anda salah besar. Saya seorang dokter dengan pengalaman puluhan tahun dan saya telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana tidur siang yang tampak menyegarkan justru bisa menjadi bom waktu yang merenggut nyawa secara tiba-tiba. Awas, ini penyebab mengapa banyak lansia meninggal saat tidur siang menurut dokter. Halo sahabat tips lansia, selamat datang di channel ini. Pernahkah Anda terbangun dengan perasaan linglung, lemas, atau bahkan nyeri leher setelah tidur siang? Atau lebih parah lagi, pernahkah Anda mendengar berita tentang seorang lansia yang tampak sehat bugar lalu tiba-tiba meninggal dalam tidurnya? Ini bukan sekedar mitos atau cerita seram. Sebagai seorang dokter, saya sering menemukan pola yang mengejutkan di balik kejadian tragis ini. Dan dalang utamanya bukanlah penyakit yang jarang, melainkan kebiasaan tidur siang yang salah. Ya, kebiasaan yang Anda anggap sepele dan menyehatkan justru bisa menjadi pemicu fatal. Jangan sampai ketidaktahuan membuat Anda atau orang terkasih menjadi korban berikutnya. Ini adalah peringatan keras yang harus Anda dengar. Anda mungkin merasa aman dengan tidur siang Anda saat ini. Tapi tunggu dulu, saya akan membongkar 7 kebiasaan berbahaya saat tidur siang yang bisa merenggut nyawa Anda secara tiba-tiba. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan kita semua bahwa ada hal-hal sepele yang bisa berakibat fatal. Tonton sampai habis dan bagikan, karena informasi ini bisa menyelamatkan nyawa. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman dari salah satu pasien saya. Sebut saja Ibu Yanti, seorang lansia berusia 66 tahun. Beliau adalah sosok yang sangat aktif, selalu ceria, dan sangat peduli dengan kesehatan. Rutin senam pagi, makan makanan sehat, dan tidak pernah mengeluh sakit. Namun, ada satu kebiasaan kecil yang luput dari perhatiannya. Tidur siang setelah makan berat dan durasinya terlalu lama. Ibu Yanti merasa ini menyehatkan karena badannya terasa lebih segar setelah tidur siang. Namun yang tidak beliau sadari adalah kebiasaan ini perlahan-lahan mengganggu sistem pencernaannya dan siklus tidurnya di malam hari. Beliau mulai sering terbangun karena asam lambung naik dan paginya merasa lesu. Beruntung, saat kontrol rutin, kami membahas hal ini. Setelah saya edukasi dan beliau mengikuti saran untuk mengubah kebiasaan tidur siangnya, dampaknya sangat luar biasa positif. Keluhan asam lambung hilang, tidur malamnya jauh lebih berkualitas dan beliau merasa jauh lebih bugar dan berenergi sepanjang hari. Hal sepele ini sungguh memberikan dampak yang sangat besar pada kualitas hidupnya. Dan rahasia inilah yang akan saya bagikan di video kali ini. Selamat datang kembali bagi para penonton setia dan bagi Anda yang baru bergabung di channel Tips Lansia, saya ucapkan selamat datang. Di channel ini kita akan selalu membahas berbagai tips dan informasi kesehatan yang relevan, terutama bagi Anda para lansia, berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman klinis yang saya miliki. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat krusial dan seringkali diabaikan. Banyak lansia meninggal saat tidur siang, ini jawaban mengejutkan dari dokter. Mengapa topik ini begitu penting? Karena tidur termasuk tidur siang bukanlah sekedar istirahat. Tidur adalah proses biologis kompleks yang vital untuk perbaikan sel, konsolidasi memori, regulasi hormon, dan pemulihan energi. Bagi lansia, kualitas tidur memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap kesehatan secara keseluruhan, termasuk sistem kardiovaskular dan saraf. Sayangnya, banyak dari kita yang belum memahami betul bagaimana tidur siang yang benar, terutama seiring bertambahnya usia. Tubuh lansia memiliki karakteristik metabolisme dan fisiologis yang berbeda dengan usia muda. Proses penuaan alami mempengaruhi kualitas dan arsitektur tidur, membuat lansia lebih rentan terhadap gangguan tidur dan efek samping dari kebiasaan tidur yang kurang tepat. Oleh karena itu, apa yang mungkin aman bagi kaum muda bisa jadi berbahaya bagi para lansia. Kita akan membahasnya secara ringan namun berdasarkan fakta ilmiah. Tujuan saya adalah agar Anda bisa memahami resiko-resiko yang ada dan menerapkan kebiasaan tidur siang yang benar untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup Anda di usia senja. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini.
Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang mari kita bahas 7 kebiasaan berbahaya saat tidur siang yang harus Anda hindari. 1. Tidur siang segera setelah makan, bom asam lambung. Kesalahan pertama yang seringkali tidak disadari adalah tidur siang segera setelah makan. Mungkin Anda merasa nyaman dan langsung ingin rebahan setelah menyantap hidangan siang yang lezat. Namun kebiasaan ini justru bisa menjadi pemicu masalah serius, terutama bagi lambung Anda. Saat kita makan, tubuh akan bekerja keras mencerna makanan. Posisi berbaring setelah makan, apalagi dalam jumlah besar, akan membuat asam lambung lebih mudah naik kembali ke kerongkongan. Kondisi ini dikenal sebagai refluks asam atau GERD. Bagi lansia, resiko ini lebih tinggi karena otot katup antara kerongkongan dan lambung cenderung melemah seiring bertambahnya usia. Asam lambung yang naik ini dapat mengiritasi dinding kerongkongan, menyebabkan rasa panas di dada atau heartburn, batuk kronis, atau bahkan suara serak. Tentu saja kita tidak ingin hal ini terjadi. Selain itu, berbaring setelah makan juga dapat mengurangi aliran darah ke otak. Ketika kita makan, sebagian besar aliran darah akan dialihkan ke sistem pencernaan. Jika kita langsung berbaring, posisi ini kurang mendukung sirkulasi darah yang optimal ke seluruh tubuh, termasuk otak, yang dapat menyebabkan rasa lesu atau kurang fokus setelah bangun tidur. 2. Tidur siang terlalu lama, ancaman demensia. Banyak lansia berpikir semakin lama tidur siang, semakin baik. Padahal ini adalah kesalahan besar. Tidur siang yang terlalu lama, khususnya lebih dari 60 menit, justru bisa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan dan bahkan merugikan fungsi kognitif Anda, termasuk ingatan. Saat kita tidur siang lebih dari 1 jam, kita cenderung memasuki fase tidur yang lebih dalam, yang dikenal sebagai tidur gelombang lambat atau tidur REM atau Rapid Eye Movement. Ketika Anda terbangun dari fase tidur yang dalam ini, tubuh dan otak Anda belum sepenuhnya siap untuk transisi ke keadaan terjaga. Akibatnya, Anda bisa mengalami inersia tidur, yaitu kondisi di mana Anda merasa pusing, linglung, disorientasi, dan sulit berkonsentrasi setelah bangun tidur. Sensasi ini bisa berlangsung beberapa menit hingga lebih dari 1 jam, dan tentu saja sangat tidak nyaman. Lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa penelitian ilmiah menunjukkan korelasi antara tidur siang yang terlalu lama dengan peningkatan risiko demensia pada lansia. Sebuah studi besar menemukan bahwa lansia yang tidur siang lebih dari 1 jam memiliki risiko demensia hingga 40% lebih tinggi. Tidur siang yang berkepanjangan dapat mengganggu siklus pembersihan alami otak, di mana otak membersihkan protein-protein abnormal yang berhubungan dengan demensia seperti beta-amiloid. Tidur siang yang terlalu lama juga menciptakan lingkaran setan dengan mengganggu tidur malam Anda. Jika Anda sudah tidur dalam waktu yang cukup di siang hari, tubuh Anda tidak akan merasa cukup lelah di malam hari, sehingga Anda kesulitan untuk tidur nyenyak. Padahal tidur malam yang berkualitas sangat penting untuk konsolidasi memori, pemulihan fisik, dan pengaturan emosi. 3. Tidur siang di kursi malas. Resiko pembekuan darah. Banyak lansia merasa nyaman tidur siang di kursi malas atau sofa favorit mereka. Memang, kelihatannya tidak ada salahnya bukan? Namun, tidur siang yang terlalu lama dalam posisi setengah duduk di kursi malas bisa menyimpan bahaya tersembunyi yang serius bagi kesehatan Anda, terutama jika ini menjadi kebiasaan rutin. Posisi setengah duduk meskipun nyaman, tidak mengoptimalkan fungsi pernafasan Anda. Paru-paru tidak bisa mengembang sepenuhnya seperti saat berbaring telentang, sehingga efisiensi pertukaran oksigen bisa berkurang. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membebani sistem pernafasan dan kardiovaskular Anda. Selain itu, posisi ini juga memperlambat sirkulasi darah, terutama di area kaki. Kaki yang menggantung atau tertekuk dalam waktu lama dapat menyebabkan darah mengumpul di pembuluh darah kaki, meningkatkan resiko pembentukan gumpalan darah atau trombus. Gumpalan darah ini sangat berbahaya jika terlepas dan bergerak menuju paru-paru, menyebabkan kondisi yang disebut emboli paru. Emboli paru adalah kondisi medis darurat yang bisa mengancam nyawa, di mana gumpalan darah menyumbat arteri di paru-paru. Tidak hanya itu, tidur dalam posisi setengah duduk di kursi malas juga dapat mengganggu keselarasan tulang belakang dan leher Anda. Kepala yang tidak disangga dengan baik bisa menyebabkan leher tegang, nyeri punggung, dan bahkan sakit kepala kronis.
Ini tentu akan mengurangi kualitas istirahat Anda dan bisa menimbulkan masalah muskuloskeletal di kemudian hari. 4. Tidur siang terlalu sore. Bumerang untuk tidur malam. Mungkin Anda merasa sangat lelah di sore hari dan berpikir tidur siang sebentar akan membantu. Namun, jika Anda tidur siang terlalu sore, misalnya dalam 3-4 jam sebelum waktu tidur malam Anda, ini bisa menjadi bumerang yang justru merusak kualitas tidur malam Anda secara keseluruhan. Tubuh kita memiliki jam biologis internal yang disebut ritme sirkadian yang mengatur siklus tidur bangun kita selama 24 jam. Ritme ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk paparan cahaya dan akumulasi zat kimia pemicu kantuk di otak. Salah satunya adalah adenosin. Sepanjang hari, kadar adenosin terus menumpuk di otak membuat kita merasa semakin lelah dan mengantuk di malam hari. Ketika Anda tidur siang terlalu sore, otak Anda bisa salah mengartikan tidur siang ini sebagai bagian dari periode tidur utama. Akibatnya, penumpukan adenosin yang seharusnya memicu kantuk di malam hari menjadi terganggu. Anda mungkin akan merasa segar setelah tidur siang itu, tapi ketika malam tiba, Anda akan kesulitan untuk tertidur atau tidur nyenyak. Kurangnya tidur malam yang berkualitas memiliki konsekuensi serius bagi lansia. Ini dapat mempengaruhi pemulihan fisik tubuh, mengganggu proses konsolidasi memori, dan merusak pengaturan emosi. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang tidur siang setelah pukul 16.00 memiliki resiko lebih tinggi mengalami insomnia, sering terbangun di malam hari, dan bahkan dikaitkan dengan peningkatan resiko jatuh, depresi, dan penurunan kognitif. 5. Lingkungan tidur siang yang buruk, istirahat yang sia-sia. Mungkin Anda berpikir, asal bisa tidur, di mana saja tidak masalah. Namun, bagi lansia, lingkungan tidur siang memegang peranan krusial dalam menentukan kualitas istirahat. Seiring bertambahnya usia, tidur kita menjadi lebih sensitif terhadap berbagai gangguan lingkungan. Dan jika lingkungan tidak mendukung, tidur siang Anda bisa jadi tidak optimal atau bahkan merugikan. Paparan cahaya, terutama cahaya terang atau biru dari layar gadget, dapat menekan produksi melatonin, hormon tidur alami tubuh. Meskipun tidur siang, jika Anda tidur di tempat yang terang, otak Anda mungkin tidak sepenuhnya rileks dan ini bisa mengganggu siklus tidur Anda, baik siang maupun malam. Tidur siang di tempat terang juga bisa menyebabkan Anda terbangun dengan perasaan kurang segar. Lingkungan yang bising, bahkan suara latar yang samar seperti televisi menyala atau obrolan di ruangan sebelah, dapat mencegah otak Anda memasuki tahap tidur nyenyak yang paling restoratif. Otak Anda akan tetap dalam keadaan waspada, memproses suara-suara tersebut, sehingga tidur siang Anda tidak akan memberikan manfaat pemulihan yang maksimal. Suhu ruangan yang terlalu hangat juga dapat menghambat penurunan suhu tubuh alami yang diperlukan untuk memicu kantuk dan mempertahankan tidur. Tubuh kita secara alami akan menurunkan suhunya sedikit saat akan tidur. Jika lingkungan terlalu panas, proses ini terganggu, menyebabkan Anda sulit tidur atau terbangun dengan berkeringat dan merasa tidak nyaman. Suhu ruangan ideal untuk tidur, termasuk tidur siang, adalah sekitar 18-20 derajat Celcius. 6. Melewatkan persiapan tidur siang, kualitas istirahat yang rendah. Banyak lansia cenderung langsung ambruk begitu rasa kantuk menyerang, tanpa persiapan apapun. Padahal, sama seperti tidur malam, tidur siang yang efektif juga membutuhkan sedikit persiapan agar tubuh dan pikiran benar-benar rileks dan siap untuk beristirahat. Melewatkan persiapan ini bisa membuat tidur siang Anda kurang berkualitas atau bahkan tidak memberikan manfaat yang diharapkan. Misalnya, beberapa orang langsung tidur siang setelah melakukan aktivitas berat atau stres tanpa memberikan waktu bagi tubuh untuk menenangkan diri. Akibatnya, pikiran masih penuh dengan kekhawatiran atau tubuh masih tegang, membuat sulit untuk masuk ke fase tidur yang nyenyak. Tidur siang yang dipaksakan atau dilakukan dalam kondisi pikiran yang tidak tenang hanya akan menghasilkan tidur yang dangkal dan tidak memulihkan. Selain itu, lupa untuk ke toilet sebelum tidur siang juga bisa menjadi masalah. Terbangun di tengah tidur siang karena kebutuhan buang air kecil dapat mengganggu siklus tidur Anda dan membuat Anda merasa lebih lelah setelahnya, seolah-olah tidur Anda terputus. Ini juga bisa meningkatkan risiko jatuh saat Anda terburu-buru ke kamar mandi dalam keadaan mengantuk. Mengabaikan sinyal tubuh juga termasuk dalam kategori ini. Terkadang, kita mungkin hanya merasa bosan atau lelah secara mental, bukan lelah fisik yang memerlukan tidur. Jika kita tetap memaksakan diri tidur siang saat tubuh tidak benar-benar butuh,
Hasilnya adalah tidur yang tidak nyenyak atau justru merasa lebih lelah setelah bangun. 7. Ketergantungan kafein setelah tidur siang. Lingkaran setan kelelahan. Kebiasaan terakhir yang berbahaya adalah langsung mengonsumsi kopi atau minuman berenergi segera setelah bangun dari tidur siang, atau bahkan sebelum tidur siang dengan tujuan untuk merasa lebih segar. Ini adalah lingkaran setan yang harus dihindari, terutama bagi lansia. Banyak orang merasa lesu atau jet lag setelah tidur siang yang tidak berkualitas, terutama jika durasinya terlalu lama. Respon insting adalah mencari stimulan seperti kafein untuk segera memulihkan kesegaran. Namun, ketergantungan pada kafein setelah tidur siang bisa mengganggu kemampuan alami tubuh untuk bangun dan merasa waspada. Kafein bekerja dengan memblokir adenosin, zat kimia pemicu kantuk yang saya sebutkan tadi. Jika Anda langsung mengonsumsi kafein setelah tidur siang, Anda mungkin merasa lebih segar untuk sementara. Tetapi ini bisa memperpanjang waktu bagi adenosin untuk terakumulasi kembali, sehingga mempersulit tidur malam Anda nanti. Selain itu, bagi lansia, metabolisme kafein bisa lebih lambat, artinya efek kafein bisa bertahan lebih lama di dalam tubuh. Jika Anda minum kopi di sore hari setelah tidur siang, efeknya mungkin masih terasa hingga malam hari, menyebabkan insomnia atau tidur yang terfragmentasi. Ketergantungan pada kafein juga bisa meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah yang tidak baik bagi kesehatan kardiovaskular lansia. Sahabat tips lansia, setelah kita memahami 7 bahaya tersembunyi dari kebiasaan tidur siang yang salah, kini saatnya kita beralih ke solusi. Tidur siang yang benar adalah aset berharga untuk vitalitas Anda. Kuncinya adalah moderasi, waktu yang tepat, dan lingkungan yang mendukung. Pastikan Anda menunggu setidaknya 30 hingga 60 menit setelah makan sebelum tidur, batasi durasinya hanya 20-30 menit, dan tidurlah di tempat tidur yang gelap, tenang, dan sejuk. Hindari tidur siang di kursi malas dalam waktu lama, dan pastikan Anda tidak tidur siang setelah pukul 15 sore. 1. Tidur siang yang tidak tepat seperti tidur setelah makan berat dapat memicu masalah serius seperti refluks asam atau GERD dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Penting untuk memberikan waktu bagi tubuh mencerna makanan sebelum berbaring guna menjaga kesehatan pencernaan. 2. Tidur siang yang terlalu lama, lebih dari 1 jam, terbukti secara ilmiah dapat mengganggu fungsi kognitif dan bahkan meningkatkan risiko demensia. Membatasi durasi tidur siang menjadi power nap yang singkat adalah strategi terbaik untuk menyegarkan diri tanpa mengorbankan kesehatan otak. 3. Posisi tidur yang salah seperti di kursi malas dapat memperlambat sirkulasi darah dan meningkatkan risiko pembekuan darah yang berpotensi fatal. Oleh karena itu, pilihlah posisi berbaring di tempat tidur yang nyaman dengan postur yang benar untuk memastikan sirkulasi darah dan pernafasan tetap optimal. 4. Menghindari tidur siang terlalu sore dan menciptakan lingkungan tidur yang ideal adalah kunci untuk menjaga kualitas tidur malam Anda. Lingkungan yang gelap, tenang, dan sejuk akan membantu tubuh Anda memasuki fase tidur yang benar-benar restoratif, memastikan Anda bangun dengan perasaan segar dan waspada. Pertanyaan, bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah Anda pernah melakukan salah satu dari kebiasaan berbahaya ini? Ajak untuk menghindari kebiasaan buruk. Mari kita hindari kebiasaan buruk ini mulai sekarang. Kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita miliki, dan dengan sedikit perubahan kecil pada rutinitas tidur siang, kita bisa melindungi diri dari bahaya yang tidak terduga dan meningkatkan kualitas hidup di usia senja. Ajak teman lansia. Jangan lupa untuk berbagi informasi penting ini kepada teman, kerabat, atau siapapun yang Anda sayangi. Mari kita bersama-sama menjadi sahabat tips lansia yang peduli dan teredukasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat!